Ya, aman, udah siap. Cek. Oke, selamat malam ya harusnya. Selamat malam, kembali lagi ke channel ini. Namanya belum tahu. Jadi ini adalah video yang diambil bersamaan ya dengan video sebelumnya ya. Maksudnya masih di hari yang sama. Tadi jam 5, sekarang udah sekitar jam 6. Saya akan ke Hayamuruk. Kaget. Saya akan ke Hayamuruk dari apa ini namanya, Grogol. Jadi ini adalah view perjalanan dari Grogol ke Hayamuruk via Dan Mogot. Sekarang kita masih di daerah Mowardi ya, masih sebelum rel kereta. Videonya diambil tanggal 26 Juni 2026. Saat video ini diambil sedang ada pembangunan flyover atau mainten yang mengakibatkan seringnya macet di titik yang ya sekarang ini yang sedang kalian lihat ini. Jadi jauh lebih macet dari biasanya karena ruas jalan yang tadinya ada 4 sekarang jadi 1. Kurang lebih begitu ya gambarannya, kurang lebih 4 jadi 1. Ya, sedikit informasi motor yang saya gunakan ini Revo tahun 2017. Kita ngomong agak pelan-pelan. Ya begini kurang lebih kemacetan motor. Indonesia dinobatkan sebagai Jakarta dinobatkan sebagai salah satu kota termacet di dunia. Artinya kalau sudah merasakan macetnya Jakarta, harusnya udah kuat menghadapi macet di seluruh dunia. Karena macetnya Jakarta ini udah yang paling parah. Katanya begitu ya, harusnya begitu ya. Kalau nggak salah survei penobatan Jakarta sebagai salah satu kota termacet di dunia tuh surveinya dilakukan oleh Castrol yang merek oli itu. Jadi perusahaan oli itu mensurvei tingkat kemacetan di seluruh dunia. Jakarta tuh kayak 3 besar gitu lah. Ada Brazil, ada US, ada India. Jadi kalau udah ngerasain macet yang kayak gini ya, ini udah yang paling parah di dunia lah gitu. Ini neraka dunia lah. Harusnya kita cukup bangga ya. Ironis tapi bangga gitu mungkin ya. Oke, barusan kita udah lewatin rel kereta api. Ini sekarang ya kalau di kanan jalan dilihat ada pembangunan flyover atau mainten itu. Nah ini kita nggak ambil flyover ya. Kalau lurus itu ke arah Selipi, ke Palmerah.
Nah, kita mau ke kiri ke arah kota ya, mau ke Hayamuruk kita mau nge-gym. Nah, sekarang kita belok kiri, ini mau masuk ke Jalan Daan Mogot tapi lewat sini ya. Masih kurang lebih masih mirip, masih keadaannya masih seperti tadi siang ya di video sebelumnya. Jadi jauh lebih tidak macet. Biasanya jauh lebih macet. Ini nggak semacet biasanya. Ini jauh lebih nggak macet. Untuk spesifikasi alat, saya pakai motor Revo Fit tahun sebentar. Saya pakai Revo Fit tahun 2017, 110 cc kayaknya mesinnya. Jadi harusnya lumayan bergetar, dan kalau masih enak dilihat videonya berarti HP-nya lumayan oke. HP yang saya gunakan Motorola G45. Ini HP 2 jutaan, 2,5 juta saya beli baru. Sekarang kayak di pasaran udah turun tinggal 1,7 ya, 1,8. Saya beli 2025, sekarang udah 2026. Oke, ini kita di Jalan Daan Mogot. Kita akan ambil flyover untuk ke kota, ke Harmony. Seharusnya ini udah menuju ke Jakarta Pusat ya. Jadi daerah Grogol ini emang perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Pusat gitu ya. Sebelah kanan itu ada pusat elektronik ITC Roxy Square, ITC Roxy, tahu dan namanya apa? Pokoknya Roxy adalah pusat elektronik ya. Jadi bukan cuma orang yang mau beli HP atau benerin HP, tapi teknisi tukang benerin HP pinggir jalan beli bahannya juga ke mereka di ITC Roxy. Di situ spare part lengkap, spare part HP maksudnya ya. Jadi untuk teknisi-teknisi yang paham apa yang perlu diganti, mungkin speaker atau IC atau baterai atau komponen LCD, kabel faksi dan lain-lain, itu mereka belanjanya bisa jadi di Roxy Mas ya. Harusnya salah satu tempat yang paling lengkap. Tapi mungkin kalau untuk HP bekas, OLX dan Shopee lebih menarik ya untuk sekarang. Ya ini pengetahuan sok tahu aja sih. Ya, sekarang kita di jalan apa ya? Cideng mungkin ya. Kenapa saya diklakson terus? Kan bawahnya kurang fokus ya.
sambil jalan nih. Ini sekarang sekitar jam 6, jam 7. Belum jam 7, pasti jam 6-an lah ya. Antara 6 kurang atau 6 lewat. Kita sekalian tes Motorola G45 ini low lightnya gimana ya. Kalau EIS nya sih harusnya lumayan ya, walaupun HP murah tapi cukup stabil. Bukan yang optical ya, dia EIS, jadi yang elektrik, yang software atau istilahnya itu EIS bukan OIS. Oke, kalau dari plang di samping kiri ini kita di Petojo ya harusnya. Sebentar agak bukan. Jujur saya agak ragu-ragu, jadi pokoknya ini Jakarta Barat lah. Ini Grogol menuju Hayamuruk. Mungkin bisa kasih tahu di bawah ini di mana sih sebenarnya. Oke, kita sebentar lagi udah masuk ke daerah Gajah Mada ya. Harusnya udah Jakarta Pusat ya. Jujur saya bukan orang sini, jadi nggak terlalu hafal sebenarnya ini nama-nama jalannya dan lain-lain. Tapi saya sering lewat sini setahun terakhir ini untuk nge-gym di daerah Hayamuruk. Jadi untuk gym sendiri saya sudah gym kurang lebih 1 tahun lebih ya. Jujur setiap tanya orang, kelihatan gak sih badan gue udah nge-gym gitu, orang biasanya jawab jujur nggak kelihatan gitu. Tapi ya gak apa-apa, saya sendiri merasakan peningkatan dari segi kesehatan dan juga fisik, walaupun minor tapi sebenarnya major kayaknya. Lumayan bertambah massa otot dan lain-lain, cuma mungkin orang-orang nggak terlalu bisa melihat. Tapi mungkin juga itu ilusi yang saya lihat sendiri ya. Oke, kalau di daerah sini di sekitar Jalan Gajah Mada ini pengurangan ruas jalannya disebabkan pembangunan MRT fase 2 ya. Jadi di sebelah kanan ini pembangunan MRT yang bikin jalanan jadi sangat sempit. Tapi karena banyak perkantoran dan lain-lain di sini, jadi mau nggak mau orang lewat sini.
Semoga masih betah ya kita perjalanan dari Grogol ke Hayamuruk. Ini sekarang udah hampir sampai, harusnya kita tinggal putar balik. Terus nanti di kiri jalan ada tempat ininya. Oke, sebelah kiri ini kita akan melihat pembangunan dari Mall Gajah Mada. Mall Gajah Mada kalau nggak salah, atau Plaza Gajah Mada atau apa. Ini sedang direnovasi. Sebagaimana daerah-daerah sini sebenarnya daerah-daerah yang oke, Gajah Mada Plaza namanya. Sebagaimana daerah-daerah sini itu daerah yang punya sejarah buat orang-orang Jakarta ya. Daerah yang menjadi pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat hiburan juga. Kalau cari elektronik, depan dikit Glodok ada. Cari makan, Chinese food sih mayoritas di sini. Terus kantor-kantor banyak, tapi sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau ke Glodok sekarang elektronik, toko elektronik lumayan sepi banget karena orang bisa beli online. Glodok juga sama, udah mulai ditinggalkan ya. Chinatown pada masanya, tapi untuk sekarang udah gitu. Glodok pun sempat dicoba untuk dibangun lagi, tapi sejauh ini belum make it ya kayaknya. Ya, tapi yang saya perhatikan, nggak tahu, nggak ada dasar datanya, tapi apa yang saya perhatikan adalah mau sesempit apapun jalannya, orang warga Jakarta ini dan kantor-kantornya mungkin ya pada akhirnya akan menyesuaikan juga. Dulu pas tol Latu Menten baru dibuat itu macetnya sangat-sangat macet. Maksudnya dalam mulai proses pembangunan ya, dia macetnya sangat-sangat macet. Tapi selang beberapa bulan lama-lama macetnya biasa gitu, macet normal, bukan macet yang kacau kayak awal-awal. Nggak tahu kemana itu mobil-mobil yang dulu macet. Mungkin mereka tadinya nggak tahu jalannya, sekarang jadi tahu mana yang ditutup atau enggak. Atau juga mungkin mobil-mobil itu sebagian milih jalur alternatif lain. Atau yang lebih ekstrim lagi, bisa juga beberapa kantor memutuskan untuk pindah sekalian karena terlalu macet, karyawannya telat semua, kita ganti daerah yang nggak macet, bisa jadi. Tapi balik lagi itu tidak ada datanya, cuma berdasarkan pengalaman pribadi. Macet-macet semacam ini yang disebabkan penutupan jalan, pengurangan ruas jalan dan lain-lain, cepat atau lambat warga akan melakukan adjustment ya. Cepat atau lambat macetnya akan jadi biasa aja, nggak tahu kenapa, mungkin karena warganya melakukan adjustment gitu. Oke, ini udah gelap banget ya, mungkin udah jam 6-an ya, jadi nggak tahu nanti hasil videonya kayak apa. Semoga sih masih enak dilihat ya. Kita mau putar balik. Depan ada Mall Paragon nih.
barusan kita menerobos lampu merah, mohon maaf, tapi udah nggak ada yang mau nyebrang, harusnya nggak apa-apa ya. Harusnya peraturan dibuat untuk kemudahan. Kalau mempersulit, kenapa harus dilanjutkan? Debatable ya. Bisa diperdebatkan. Oke, sebentar lagi kita sampai, tapi saya nggak mau kasih tahu saya jam di mana, tapi harusnya bisa nebak ya. Tapi ya kita tidak mau terlalu literal, jadi videonya saya tutup sampai di sini. Terima kasih sudah mau join nebeng. Kita lanjut di video berikutnya. Semoga terus semangat bikin video. Dah.